Oke pionir, salam petir, salam sukses. Kembali lagi bersama saya di konten Pi Network kali ini. Jadi saya membuka Pi Network grup ya, grup Facebook Pi Network Indonesia, dan saya langsung disuguhi berita yang seperti ini pionir. Jadi postingan dari Dodi Beta. Oke pionir, tanpa lama-lama di sini saya akan bacakan ya. Jadi nanti akan ada yang saya ralat ya. Jadi postingan dari Dodi Beta ini akan saya ralat. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman pionir yang baru masuk tentunya ataupun yang belum paham bisa memahami ya, bisa memahami. Jadi agar tidak gagal paham. Jadi buat teman-teman pionir juga jangan terlalu mempercayai informasi yang belum jelas, yang belum pasti kayak gitu ya. Nah, di sini pahami Pi Network jangan setengah-tengah ucapnya ya. Jadi pahami Pi Network jangan setengah-setengah. Baca visi dan misi Pi Network dengan seksama. Pi Network keberadaannya dibuat untuk menyempurnakan keberadaan kripto yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Pi Network ini unik dan cuma satu-satunya di dunia untuk saat ini dilihat dari fungsinya, yaitu mengenai utilitas dan juga komunitas. Itulah yang membedakan Pi Network dengan kripto-kripto yang lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, dan juga Tron. Kripto yang lain bisa berharga dan baru bisa diperjualbelikan setelah ada ataupun list di bursa market kripto, yaitu exchanger seperti Indodax, toko kripto, Binance ya teman-teman pionir. Di sini saya lebih detail, lebih jelas menerangkannya. Sedangkan Pi Network itu tidak. Ada dua proses transaksi yang ditawarkan oleh Pi Network untuk pionir, yaitu dalam mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Di mana mainnet tertutup pionir bisa melakukan transaksi dengan cara barter di market yang sudah bergabung di hackathon. Itu memang benar pionir ya, itu memang benar akan bisa melakukan barter di market yang sudah bergabung di hackathon. Ini memang benar informasinya. Tetapi di sini saya akan ralat pionir ya. Di sini bisa dipergunakan untuk barter jika nanti Pi Network sudah mainnet dan sudah mempunyai harga kayak gitu loh. Sampai di sini paham ya? Jadi sampai detik ini pun saya belum menerima informasi dari orang yang sudah melakukan KYC dan lolos, terus Picoinnya itu ditransferkan ke dalam mainnet, itu belum bisa dipakai untuk barter tuh belum bisa. Karena apa? Karena Pi Network tuh belum mainnet, belum mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat gitu loh. Jadi siapa yang mau nampung gitu loh. Terkecuali nanti sudah mempunyai nilai tukar, itu baru bisa dipergunakan. Karena pedagang itu membeli memakai mata uang fiat ya. Kita contohkan, saya di sini pedagang dan kamu pembeli. Saya belanja barang dagangan saya nih pakai rupiah. Terus kalian, terutama yang menambang, misal nih ya, kalian yang nonton mau beli, sedangkan Pi Network belum bisa dirupiahkan, belum bisa didolarkan. Nah, jika barang saya habis, terus saya punya Picoin banyak di situ, percuma, belum bisa saya cairkan ke rupiah, belum bisa saya cairkan ke dolar. Terus modal saya bagaimana? Saya belanja barang dagangan saya lagi tuh bagaimana? Nah, jadi sampai di sini paham ya pionir ya. Sampai di sini paham, mudah-mudahan kalian paham. Jadi di sini terutama pionir yang baru, jadi jangan menelan informasi mentah-mentah. Jadi harus dikaji, harus dibaca mengenai white paper ataupun kertas putihnya ya. Yang kertas putih yang di 2019 dan 2021, di situ kan ada updatean yang terbaru di tahun kemarin. Nah, kita lanjutkan di sini lagi ya. Di sini selain itu, selain bisa ditukar ke barang otomotif dan juga elektronik, pihak hackathon juga bisa ataupun berlaku untuk pembelian tiket tour dan travel. Ini memang benar teman-teman ya. Memang benar. Terkait infonya ini juga kemarin ya, tahun-tahun kemarin sempat heboh mengenai tentang Gaido Group. Tetapi sampai saat ini belum ada kabarnya lagi ya. Karena apa? Ya karena
pihak Gaido pun tentunya juga menunggu Picoin itu mainnet ya. Kalau belum mainnet, kalau belum mempunyai harga ya, siapa yang mau nampung gitu loh. Jadi di sini kita main logika pionir ya. Jadi logikanya tuh kita dikembangkan lah, dipakai lah kayak gitu ya. Nah, selain itu, kripto yang memiliki utilitas dan juga komunitas itu bukan hanya Pi Network saja, tetapi kripto-kripto yang lainnya juga mempunyai utilitas yang jelas ya, komunitasnya juga jelas, komunitasnya juga solid ya. Jadi bukan hanya Pi Network saja yang mempunyai Jadi bukan hanya Pi Network saja yang mempunyai komunitas yang banyak, tetapi kripto-kripto yang lainnya juga mempunyai komunitas yang banyak. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi masalah terkait kemarin yang lagi heboh, pionir ya, kemarin yang lagi heboh. Harga Pi Network akan ditetapkan melalui konsensus ya, value konsensus. Tetapi itu konsensusnya odong-odong. Dan 2 bulan ke belakang saya juga sempat menjelaskan ataupun membeberkan informasi masalah konsensus, value konsensus. Jangan terlalu mempercayainya karena itu harga permintaan dari komunitas Pi Network di masing-masing negara. Nah, kemarin Yohanes Prayoga sudah mencontohkan, saya pun sudah menonton channel YouTube beliau ya. Jadi beliau pun sudah berhasil menurunkan harga Pi Network ke, kalau nggak salah, ke Rp10.000 kalau nggak salah ya, per satu koin Pi. Nah, jadi jangan terlalu mempercayai harga konsensus itu. Kenapa ya? Itu harga, itu orang yang bikin pionir ya, itu orang yang bikin. Jadi kalian jangan, waduh harganya tuh tinggi, melambung tinggi kayak gini kayak gitu, segini segitu ya. Itu jangan pionir. Walaupun kita di sini penambang ya, kalaupun harganya tinggi ya kita bersyukur alhamdulillah ya. Tetapi karena ini kinerjanya ataupun sistemnya sama dengan Bitcoin dan Ethereum, tentunya saja Pi Network itu tidak akan begitu dia mainnet, begitu dia list itu boom harganya gede, itu tidak akan pionir ya. Tentunya saja melalui tahap-tahapan proses-proses dari bawah dulu, lalu naik kayak gitu ya. Supply demand di situ berlaku, hukum pasar ya. Jika permintaan banyak maka harga koin akan naik, jika penjualan banyak harga akan turun. Jika ada paus yang masuk di situ ya, whale yang masuk, maka bisa saja terjadi boom harganya gede. Apalagi komunitasnya yang solid, yang banyak, peminat Pi Network itu banyak, bisa saja terjadi. Tetapi untuk awal listing di harga 314, bahkan $100, bahkan $1.000 itu mustahil pionir ya, itu mustahil. Itu bisa saja terjadi bang, ya iya bisa saja terjadi, tetapi 2% kemungkinannya. Dari 100% itu 90% tuh keraguan, 2% itu kemungkinan. Gitu loh ya. Jadi di sini saya tidak akan menerangkannya lebih detail dan juga lebih jelas ya, karena yang lebih detail, yang lebih jelas sudah dijelaskan oleh Bang Yohanes Prayoga. Di sini saya hanya meralatnya lagi, menyampaikan, bukan meralat ya. Di sini hanya menyampaikan lagi terkait postingan yang tadi ya dari grup Pi Network Indonesia, kemudian saya ralat. Jadi supaya apa tujuannya? Supaya pionir yang baru masuk tidak begitu dia nambang masuk langsung percaya, langsung mempunyai harapan yang tinggi. Itu menurut saya itu suatu hal yang kacau ya, suatu hal yang kacau dan perlu dibenahi. Jadi tetap lakukan pekerjaan kalian yang utama, jangan ditinggalkan ya pekerjaan kalian. Anggaplah ini iseng-iseng berhadiah. Jadi iseng-iseng berhadiah,
Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berharga ya, mempunyai nilai tukar ke mata uang kita rupiah mudah-mudahan. Dan tentu saja kita bisa menikmati hasil dari perjuangan penantian yang panjang dari Picoin ini. Oke, itu saja informasinya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti kata-kata saya, pionir ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, bye-bye. Salam petir, salam sukses.